Saya terus terang aja ya, kami dari pondok pesantren Thoriqul Jannah. Beliau ini sudah lama pengen ketemu kami, minta tolong menceritakan tentang panjenengan. Yang mana panjenengan itu saat ini posisinya sedang didolimi oleh suami jenengan, dan anehnya lagi suami panjenengan itu mencintai perempuan lain. Itu nggak mungkin. Assalamualaikum. Kok gak sopan ya? Apa yang Gedor aku begitu bilang? namanya wong. Mbak, ini buktinya. Loh, kamu ngapain di sini, Mas? Katanya kamu kerja. Kamu ngapain di sini, Dek? Loh, ini aku diajak adekku sama ini, nggak tahu banyak orang kamu. Ngapain bawa kamera ini? Loh, aku nggak tahu. Loh, kamu ngapain di sini? Kok malah tanya aku? Saya ada urusan sama Mbak Kantil. Urusan apa? Kan kamu bilang Urusan katanya kok kerja. sampai pegang-pegangan tangan kayak gitu. Tuh Mas, kalau dia lebih muda dari aku terima, tapi dia lebih tua dari aku. Kamu ingin tahu pikiran kurangmu apa? Apa kurangku? Pikir sendiri. Kenapa aku harus mikir? Aku udah layanin kamu. Dari kamu nol aku temenin kamu, Mas. Sekarang kamu sukses, kamu giniin aku. Sama nenek lagi. Lah ngomong sing enak. Ibu jangan ikut-ikut. Terus ibu ngapain ngamin suami saya? Masa gak ngerti? Aku lapo? Bojomu rene iki njaluk apa? Kamu minta apa sama neneknya, Mas? Ini urus Mas, mereka Mas. Kok buat rame di rumah guru saya ini? Udah kalian diam. Dan kamu keluar. Kamu tega sama aku, Mas. Apa salah aku sama kamu? Aku udah nemenin kamu dari nol, Mas. Sekarang gini perlakuan kamu sama aku. Ya intinya kamu tidak bisa memuaskan saya, hanya Mbak Kantil yang bisa memuaskan saya. Kenapa harus yang tua, Mas? Kan bisa yang muda. Aduh, drama apa sih ini? Sudah, bawa pulang aja ini Mas. Aduh, perempuan Samin juga Mbak, kok gak bisa Diam aja. muasin? Ini kan urusan saya sama suami saya. Ini kamu di rumahnya guru saya loh. Lah, kamu itu siapa sih? Terus kamu ngapain bawa gerombolan-gerombolan? Itu kan urusan saya. Terus kamu ngapain? Keledi-keledi ini. Kamu ngapain? Ya, saya nggak terima Kenapa dong rumah suami saya kayak gitu? rumah guru saya Pasti diganggu. kamu yang kenalin suami saya Loh. gitu. Suamimu datang sendiri. Tahu dari mana dia? Ya nggak tahu, tanya sama suamimu tahu dari mana. Ya selesaikan di rumah. Ya kamu itu bikin malu. Ya soalnya dia di sini. Dan saya ingin bongkar nih nenek-nenek. Loh, Mbak, sama kenapa Mbak? Loh, Mbak, darah. Mbak kamu kenapa, Mbak? Mbak, ayo Gus, kita pergi. ini kena darah, Gus. Kita pergi yuk. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza ghtanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil
عبدي إذا تنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجل الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفانا المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسار فؤادي وزت ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أنصر فؤادي وزت ذاتي بدرت جايزين أبيض خلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بها علامة يا سيد الكونين انت حبيبي اراك والقاك وفرح بنداك قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله قلبي بحبك غرام يا مصطفانا المكرم يا رسول الله
قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Kita sudah berselawat, Woh. Gus. Lama katanya ada orang tamu mau datang ke sini. Emang ada, Woh. Kita sekarang ini sudah nggak punya markas. Kadang di kuburan, kadang di gubuk, kadang di tempat kayak gini. Emang masih ada tamu yang masih membutuhkan saya, Woh. Nah, tapi masih ada, Gus. Insya Allah. Saya juga nggak tahu, Gus, tujuannya tamu ini ke sini apa. Tapi katanya mau sowan langsung pada sampean, Gus. Dari admin dong. Gus, Iya. saya ingin bertanya, Gus. Apa, Gus? Ini pisang persediaan kita untuk sahur. Ya, untuk sahur nanti, Gus. Sementara kita nggak ada makanan ya, adanya pisang ini. Ini pun dikasih sama netizen, Gus. Jadi ya mau nggak mau kita sahur ini aja ya, Pak. Nggih, Gus. Kamu nerima kan? Alhamdulillah, Gus. Lah, tapi Gus, Kenapa? itu kan pisangnya belum matang. Ya nggak apa-apa, Gus. Belajar nerima lah, Gus. Kalau sampai nggak mau, aman di pondok aja, Gus. Biar kami yang carikan makanan buat Gus Adam. Santri-santri di sana itu yang penting bisa makan enak. Biarlah kita aja yang lapar di sini. Bukan begitu maksud saya, Gus. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, wah, meskipun kita bersyukur dengan keadaan itu, ini masih, kalau menurut saya, belum bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi, Gus. Masa seorang Gus Idris, wah, kamu biarkan makan pisang mentah, wah. Ya mau gimana lagi, Gus? Udah nggak ada apa-apa. Adanya cuma itu ya. Rimo ing pandom kalau kata orang Jawa dulu itu. Masa iya, oh, minimal sahur nasi bungkus, nasi sama garam lah. Nah ini belum matang. Ya kalau kita nuruti hawa nafsu kita ya pengennya sahur sama nasi padang, Gus. Ya gimana, Gus, adanya pisang ini ya apa lah, Gus. Qanaah namanya. Ya, Ya. Ya Allah, Wah, kita belum selesai juga masalah Soleh Dajjal laknatullah alaih itu. Sekarang kamu sudah terima orang konsultasi, Wah. Bukan saya, Gus, yang terima, Gus. Mana ya, Pak? Wah, itu mic itu kalau kena itu krak, wah, kena kalung, wah, aku tak pegang, wah. Oh, nggih. Jadi penontonnya jadi apa ya, wah? Nggak bisa menikmati gitu loh, wah. Sampun, Gus. Ya sudah, ini jadi enggak orangnya, wah, jadi kesini enggak, wah? Ini Gus nggak tahu juga, wong udah di itu apa share location itu kok nggak teko. Assalamualaikum, Gus. Loh. Saya Sela, saya yang udah janjian sama admin tadi. Saya minta tolong, Gus. Mau minta tolong apa, Mbak? Mbak saya itu loh diselingkuhin sama suaminya. Ya namanya orang rumah tangga itu Gus. Biasa. Oh, ini orangnya, wah. Oke paling Gus. Iya, namanya Sela ya, Ya, ini. saya Sela. Iya. Kok berani sih? Nggak tahu Gus. Kan ya aduh. Hanya maklum Mbak, namanya perselingkuhan di dalam perkawinan itu ya masih ada bumbu-bumbu perselingkuhan kan udah biasa. Jabir ngomong. Oh gitu ya Gus. Ya gimana, Mbak Sela? Ditanya Saya gimana? mau minta tolong, Gus. Mbak saya kan kasihan suaminya itu selingkuh. Gitu loh. Ya maklum lah Gus. Selingkuh. Biasa, Apalagi maksudnya zaman- hal yang biasa Iya, menurut apalagi kamu. zaman sekarang. Zaman milenial ini kan udah biasa. Milenial loh. Iya itu maksudnya Gus. Iya. Nah, terus minta tolong apanya yang mau ditolong Mbak? Tapi ini beda, Gus. Tahu Bedanya? nggak selingkuhnya itu sama nenek-nenek. Wah, Gus. Kok, wow, sama nenek-nenek ini? Weh, tenan berarti Pak sama gitu nih? Iya, bener, aku udah ada buktinya juga. Gus, Emang kalau
Kok nenek-nenek. Mbak, Mbak ini ngarang cerita. jangan ngantuk deh, ngantuk kayaknya Mbak ya. Bener Gus, saya nggak bohong, saya udah ada buktinya juga. Mosok le Iya kalau ora saya sik. Bojone Mbak sama ini umur piro? umur 28 tahun. Masih muda dong. 28 tahun. Iya makanya itu Gus, saya kan bingung gitu loh, kok bisa gitu loh selingkuhnya sama nenek-nenek. 28 tahun, Gus. Lah mosok kolu karo wong tuwek. Kan Oh, aneh piye, Gus? oke. Oh, Pripun? logikanya, ya kan? Nggih. Suaminya, istrinya umur 8 tahun, 28 tahun. Seenggaknya suaminya paling umur 30-an lah ya. Nggih. Terus nenek-neneknya umur berapa bisa dikatakan nenek-nenek? Kan kita butuh Ya kalau nenek-nenek itu rata-rata 60, 70 tahun, 80 ya, tahun. masuk logika, Gus. Makanya itu. Sekarang gini. Enggak logik lah. Gini. Nenek-nenek 60. Berapa masih bisa dipakai? Astagfirullahaladzim. Ya kan ya, nalarnya gitu toh, Gus. Dipakai dalam artian apa? Maksudnya ini untuk melakukan sesuatu seperti hubungan para suami istri gitu loh. Udah apa sekarang kita buktiin aja. Terus saya bisa bantu apa kok jenengan datang ke saya bukan Pak RT, saya bukan kepala desa. Duduk Ya camat, enggak, bukan duduk kami camat. tua. Bukan, apa itu KUA juga bukan, Iya. pengadilan agama juga, Agama juga bukan, Bukan. Muden apalagi bukan. Kantor desa Yodu. Kok minta tolong kepada Bantu saya? aja, Bu, apa Gus, biar terbongkar semuanya gitu loh. Kan saya secara adiknya Mbak saya. Ya kan sama wis ngonangi, Mbak. Jadi wis siap bukti ini. Lah iya. Iya, tapi kan saya juga butuh orang buat membantu bongkar ini semua gitu loh, Gus. Maksudnya kalau gini, maksudnya Gus. Aku mumet nih. daripada ini kan ranah pribadi ya. Iya. Nggak etis toh kalau kita ikut campur tuh. Kenapa nggak dilaporin warga saja biar digerebek gitu kan simpel toh. Lah, maksud saya tadi gitu, Gus. Kita ini kan bukan lurah, bukan camat, bukan kepala desa, bukan rete, ya bukan RW justru Muden. Bentar. Aku bisa tarik benang di sini. Kalau ada yang sampai laporan ke Gus Idris tentang hal seperti ini, berarti ada sesuatu yang perlu kita bongkar, yang dimana warga itu tidak bisa untuk membongkar rahasia ini. Iya, Gus, benar. Saya orang biasa aja lihatnya serem gitu loh, kayak gimana gitu atau ada ilmu hitam, pelet atau apa gitu loh, Gus. Makanya kan saya mau minta bantuan Gus Idris buat membongkar ini semuanya gitu. Pelet. Iya, pelet. Khurafat. Ya. Ya nggak apa-apa, bantu aja. Bantulah, Gus. Emang gila kalau Walaupun keadaan kita sekarang sedang seperti ini. emang kalau dipelet pindah pripun? Ya kalau kamu dipelet oleh nenek, kalau kamu mau kolu juga nggak apa-apa, layani aja. Enggak, Gus. Sama dia enggak. Saya tak ikut jenengan. Awas, bilang enggak nanti kena pelet. Enggak, Gus. Bergelora. Boten. Bergelora. Anu, Gus, hatiku sudah tertutup. Soalnya Gus banyak orang yang tahu juga, tapi kayak takut gitu loh buat membongkar. Katanya makanya saya ingin bertemu sama Gus Idris buat membongkar ini semua. Takut. Gitu. Takut lah apa? Baik itu rujina tuh, Mbak. Wow, Tahu. aku kok makin penasaran ini ya. Gimana langsung aja kita? Kalau Oke. ada hal-hal seperti ini tuh menantang adrenalin gitu, Tapi ki rutenya kita harus gunjal-gunjal, Gus. Wis pripun iki? Ya kita jalani saja, toh dia minta bantuan kan. Intinya kalau permasalahan itu seraya intim, kalau ada yang minta tolong ya sudah kita tolong, kan ada persetujuan di antara keluarga toh. Ya wis. Saya manut apa kata jenengan, Gus. Tapi kita harus minta keputusan juga kepada guru Nah kita. betul, kita jangan minta izin juga. Sebenarnya aku ini lagi fokus mengumpulkan biaya untuk menebus markas kita, karena aku pengennya itu sebelum hari raya markas kita itu sudah kita rebut. Tapi ini pelajaran buat kita juga, Allah menguji hambanya di saat kita sedang kesusahan, mau nggak kita menolong hambanya gitu. Ya Wah, Yontin ini Soalnya, masih ada, Gus, wah. dia itu terkenalnya mudanya itu orang pintar.
Oh. Makanya saya tuh curiganya suami mbak saya itu dipelet gitu loh. Wah, Bentar nggih. nama dari Ontin. Kita kayak dulu ya. Nggih, Gus. Kalau orangnya kayaknya horor banget ya bawa Leontin. Nggih. Nggih, kalau Leontin nuzul Quran ini, Gus, selalu saya pakai. Karena Leontin nuzul Quran ini bisa menjadi perisai atau tameng atau sumber dari terbukanya aura kita. Betul. Makanya saya pakai terus, Gus. Yang ini baru tak maharkan aja ya. Satu ini cukup itulah kamu pakai. Nggih. Yang ini kita maharkan aja. Siapa tahu ada yang mau bisa menghubungi admin. Ya udah Mbak, ayo kita ke lokasi kalau gitu antarkan saya. Nggih. Niat saya di sini membantu panjenengan. Kamu ikut nggak, Gus? Ikut dong. Gus, sekalian aku ajak kakakku sama suaminya aja ya. Kita bongkar sekalian di sana. Mana, Gus? Bagus. Tapi kalau masa perselingkuhan biasanya lebih cepat lebih baik. Kenapa ajak semuanya sekampung, nggak diajak Pak Mudin juga sekalian KUA gitu? Oh iya Mbak, Pak Mudin sak mait-maite sampean go wis ora apa-apa. Monggo. Ya udah yuk, Gus nanti aja kalau udah nyampe sana nyalain lagi, Iya. Gus. Oke, baik. Kayaknya seru ini, Gus. Seru. Iya. Ayo Mbak. Ayo. Monggo. Ini kakak saya Gus. Ini kakaknya. Ini ada apa ya, Dek ya? Udah bawa kakak nanti ikut aku aja. Kita mau kemana? Udah kakak nanti ikut aku sama Gus Idris. Ini kita ada apa sih kok rame-rame kamu datangnya ke sini? Udahlah. Anu Mbak, ini enggak apa-apa. Ya, Ya, ini kakaknya belum tahu toh. belum. Oh. Ada apa ya? Anu ngopi. Ikut aja lah kak. Ngopi, Mbak. Ikut aja. Nanti kakak juga tahu semuanya. Apa sih kamu yang kamu bilang itu apa? Mbak nggak tahu. Gini. Intinya kakak mau ikut sama kita enggak? Kita kemana, Dek? Intinya mau ikut apa enggak? Mau ada apa sih nih? Jadi begini Mbak, udah poin aja deh. Kita nggak usah berbelit-belit. Oke, Gus. Kita disampaikan oleh adik sampean menceritakan maaf bukan kami ikut campur urusan rumah tangga jenengan, tapi beliau menyampaikan bahwa ada problem dalam rumah tangganya. Saat ini sedang diuji rumah tangga jenengan. Loh, saya baik-baik aja sama suami saya. Ada apa sih, Dek? Saya terus terang aja ya, kami dari pesantren, pondok pesantren Thoriq Hujan. Beliau ini sudah lama pengen ketemu kami, minta tolong menceritakan tentang panjenengan. Yang mana panjenengan itu saat ini posisinya sedang didolimi oleh suami jenengan, dan anehnya lagi suami panjenengan itu mencintai perempuan lain. Itu nggak yaitu nenek-nenek. mungkin. Tadi pagi aja saya masih baik-baik saja sama suami saya kok. Loh, yang bener yang mana ini Mbak? Kita jauh-jauh ke sini loh. Kalau Kamu kakak itu jangan Gini ngarang, loh, Dek. saya udah ada buktinya semuanya, tinggal kakak ikut kita ke rumah nenek-nenek itu. Kamu jangan fitnah, Dedek. Udahlah kita buktiin aja di sana. Suami Mbak Kalau- lagi kerja ini. Kalau misalnya aku bohong, terserah kakak mau apain saya, mau apain aku. Gitu aja. Ayo, sekarang kita ikut. Oke, kita buktikan aja. Orang Mbak nggak ada apa-apa kok. Ya, oke. Udah berangkat. Ayo Mbak. Sama yang ngerti rumahnya kok malah enten-tenan. Nih, rumahnya nenek-nenek itu. Selingkuhan suami Mbak. Nggak mungkin, Dek. Mas itu lagi kerja. Udahlah kita buktiin sekarang. Ayo. Si Mbak, si Mbak. Rumahnya antik banget ya. Iya. Omai kok. Rumahnya kok antik banget, horor banget ya. Loh, Gus, itu kok Mbak. Hop sih. Itu ada bayangan. Gus. Ah, kelamaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak sopan ya? Apa yang Dor-dor aku begitu bilang? namanya wong. Mbak, ini buktinya. Loh, kamu ngapain di sini, Mas? Katanya kamu kerja. Kamu ngapain di sini, Dek? Loh, ini aku diajak adekku sama ini nggak tahu banyak orang kamu. Ngapain bawa kamera ini? Lah, aku nggak tahu. Loh, kamu ngapain ke sini? Kok malah tanya aku? Saya ada urusan sama Mbak Kantil. Urusan apa? Kan kamu bilang Urusan katanya kok kerja. sampai pegang-pegangan tangan kayak gitu. Apa? Mau ngomong apa kamu?
Kamu ngapain di sini, Mas? Jelasin sama aku. Saya ada urusan sama Mbak Kantil. Urusan apa? Itu ngapain kamu pegang tangan banyak? Kamu Katanya ngapain nggak ada kesini? apa-apa. Lah aku tanya kamu ngapain ke sini? Saya ada urusan sama Mbak Kantil. Kamu tahu kan siapa Mbak Kantil? Saya tahu, tapi kamu ngapain ke sini? Kamu bilangnya kerja, terus kenapa ada di sini? Pakai gandengan tangan lagi? Kamu disuruh siapa ke sini? Gak ada yang nyuruh. Aku tadi ikut, katanya kata adek kamu ke sini, terus katanya kamu selingkuh ada sama mbahmu. Kamu ikut campur keluarga saya. Ya jelas saya ikut campur. Ini kakak saya. Kamu mau Dan saya hancur ingin keluarga saya. bongkar semuanya kebusukan kamu sama nenek-nenek ini. Kenapa iki kok rame-rame ngene iki, Kenapa? Wah, ini naik pitam. Jangan salahkan dia. Lu kamu ngapain ke sini? Kamu tahu kan Mbak Kantil ini siapa? Saya tahu. Saya Aku ada urusan tanya sama kamu Mbak ngapain Kantil. ke sini? Ada urusan apa kamu sama Kantil? Kamu sama nenek-nenek ini apa? Orang kamu juga udah kaya, udah punya uang banyak. Terus apa yang kamu mau dari dia? Apa? Masyo, pas. Sini mau. Angel, Gus. Iki sekolah. Wow. Istrinya cantik, betul nggak? Iya, Masih muda. konangan. Sing lanang Tolol, Gus. bukan tolol, dia masih muda juga. Ini. Tapi kenapa mau sama tua? Nenek tua. Wah, tugas kamu. Kerasan nggak? Yang ada dalam diri nenek itu ada khodam yang sangat jahat. Gus, betul, Gus. Tugas kamu sekarang, oke? Ini anu, Gus. Namanya Mbak Kantil. Berarti setiap laki-laki yang deket sama dia pasti kantil. Ya udah kamu kantil aja sama-sama. Jangan, saya sama istrinya aja. Oh, nggak boleh. Gus. Lapor rame-rame dek kene, deme wong iki. Loh ini suamiku, Bu. Saya kesini mau jemput suami saya. Kamu ngapain di sini, Mas? Kamu percaya saya Mas? Saya siapa apa ini? Lah aku lihat kamu kayak gitu tadi, gimana aku nggak percaya. Kurangku apa, Mas? Kamu sampai kayak gitu, Mas? Mas, kalau dia lebih muda dari aku terima, tapi dia lebih tua dari aku. Kamu ingin tahu pikiran kurangmu apa? Apa kurangku? Pikir sendiri. Kenapa aku harus mikir? Aku udah layanin kamu. Dari kamu nol aku temenin kamu, Mas. Sekarang kamu sukses, kamu giniin aku. Sama nenek lagi. Lek ngomong sing enak, Ibu jangan ikut-ikut. Terus ibu ngapain nganin suami saya? masa gak ngerti. Aku lapo? Bojomu rene iki njaluk apa? Kamu minta apa sama neneknya, Mas? Aduh. Nangis ya Allah. Aduh, Mbak sabar. Sabar, Mbak, masih ada. Ya Allah, ada saya ya Allah. Mbak sabar ya. Masa diem dulu deh. Oh iya, Mbak. Saya salah, sabar. Jawab, Mas. Kurangku apa? Aku udah bilang ke kamu. Pikir sendiri kurangmu apa? Apa kurangku? Kamu tinggal bilang, Mas, kurangku apa, tinggal aku perbaikin. Gak usah kayak gini-gini. Jawab, kurangku apa? Ya kamu pikir. Apa kurangmu sehingga saya sampai konsultasi ke Mbak? Kamu yang konsultasi itu apa? Yang dikonsultasiin itu apa? Kamu kurangnya apa? Gak Aku bisa, sebagai gak istri. bisa menyenangkan orang laki-laki, gak bisa nyenengno wong lanang, Apa kurangi? Boleh ono Mas? dhewe. Lu dia aja happy-happy aja kok sama saya. Apa kurangku, Mas? Kamu tinggal bilang. Kalau memang urusan ranjang yang kamu bilang, kamu tinggal cari yang muda. Ngapain kamu cari yang tua? Berarti aku lebih hebat. Ini lebih hebat katanya. Hebat. Iya, lebih Jawab, Mas. hebat. Soalnya kan ada itunya. Intinya apa? Kenapa nih? Tahu sendiri kan nenek itu sejarahnya gimana. Udahlah, Nek. Nenek itu tinggal bilang, nenek itu ada hubungan apa sama suami Oke. kakak saya. Oke, saya bongkar. Jawabannya adalah kamu tidak bisa memuaskan saya. Sedangkan Mbak Kantil bisa memuaskan saya. Sekarang gini, Mas. Kamu pulang kerja aja, kamu langsung tidur. Gimana aku puasin kamu? Udah sebulan ini loh kamu gak nyentuh aku sama sekali. Astagfirullahaladzim. Apa ini nih? Soleh Apa ini? Kok ngapain kamu di sini? Gus Adam. Kamu ngapain Anu. di rumahnya Mbak Kantil? Soleh, dak jalan Abdullah. Ada apa ini, Mas? Ngapain ini kalian di sini, ha? Saya ingin membongkar semuanya. Bongkar Kebusukan apa? suami mbak saya sama nenek-nenek ini. Tahu kan? Apa urusannya sama kamu? Ya ada urusannya. Orang ini kakak saya kok. Orang dia datang di sini kok atas kemauannya dia kok. Ya tapi kalau ada anaknya sama ini ya kasihan kakak saya. Wah. Apalagi Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu kan sudah saya bilang kamu gak usah ikut-ikut urus itu gurumu. Apa?
Ingat. Aku tahu. Ternyata Soleh belajar ilmu hitam kepada Mbak Kantil. Atau jangan-jangan dia Selingkuhannya juga. selingkuhannya juga. Sudah, bukan urusanmu. Kamu pergi saja. Urus hidupmu sama gurumu itu. Astagfirullahaladzim. Ingat kekalahanmu, Soleh. Jangan sombong di depan saya, kamu, Soleh. Ingat nih, kamu tahu nggak ini? Saya bawa apa? Hah? Saya bawa liontin nuzul Quran ini. Saya takut. Kamu lupa ini tempatnya siapa? Ini tempatnya siapa? Kamu lupa, ha? Astagfirullahaladzim, Soleh. Soleh. Ini rumahnya siapa ini? Ini apain sih kalian? Sudah kalian. Itu siapa, Pak? Apa sih mau nomor saya kok? Leh. Bukan Jangan urusanmu. gurunya yang Eh, kasih pengaruh jelek sama suami saya. ingat. Kamu nggak ingat? Liontin hubun Nabi sudah diambil sama guru saya. Hah? Saya gak butuh lagi hubung Nabi. Saya ada Mbah Kantil. Kalian ngapain juga di sini? Sudah. Nah, aku kesini mau itu. Ini pasiennya Mbah Kantil. Bukan. Itu Kalian- bukan pasiennya. Kamu diam. Kamu bukan siapa-siapa di sini ya. Ini urusan keluarga saya sama kakak saya sama ini. Sudah, kalian pulang saja. Ngapain kalian mengganggu rumah guru saya di sini? Masuk pulang. Kamu kan urusan saya. Kamu nggak tahu kamu berurusan sama siapa di sini. Saya nggak peduli. Saya kesini cuma karena suami saya ada di sini. Suamimu kesini berarti memiliki tujuan dia. Itu kan urusan saya sama suami kamu. Ngapain ikut-ikut? Dia yang ngomong. Tujuannya selingkuh, Leh. Dong orang ini. Nggak ada urusannya sama kamu, Sujiwo. Saya dimintai tolong kok sama bapaknya. Lah, kamu ini loh, Kamu dengerin. Kamu Apa? mengganggu tempat rumahnya guru saya. Kenal biar arek kita, Le. Saya kalau mereka nggak kenal, Mbak. Yang kenal ini berdeba-berdeba ini. Boleh kenal pohon nyengkre. Sudah, ini punya rumah. Kamu udah keluar aja. Kamu. Urusan kurung mari, Leh. Ini yang punya rumah. Kamu kan Urusan sudah kurung, diusir. Kamu kan sudah diusir. Lah, awakmu masih di rumah kok ngusir? Kau pulang nggak? Iya. Kau pulang itu. Nenek diam dulu. Loh. Kan aku mau bongkar ini semuanya. Kalian ini udah Kak. diusir. Kamu siapa? Loh, Kamu saya siapa? ini muridnya Kamu siapa? beliau. Muridnya dia kan? Iya. Saya keluarganya dia. Ya udah, bawa Dan aja saya dia. berhak di Ya sini bawa aja kalau buat buat ngurus rame. ini semua. Ini urus Mas mereka, Mas. Kok buat rame di rumah guru saya ini? Udah, kalian diam. Dan kamu keluar. Kamu tega sama aku, Mas. Apa salah aku sama kamu? Aku udah nemenin kamu dari nol, Mas. Sekarang gini perlakuan kamu sama aku. Ya itu karena kesalahanmu sendiri. Salahku apa, Mas? Kamu tinggal bilang aja salahku apa, kurangku apa. Kamu gak bisa memuaskan aku. Kamu kan tinggal bilang. Kamu pulang kerja langsung tidur, gimana aku muasin kamu? Sekarang kamu komplain sama aku. Terus mau kamu apa? Aku sudah sering bilang sama kamu. Benahin dulu dirimu. Apa yang harus aku benahin? Kamu aja gak pernah bilang kok kurangku apa. Aku udah berusaha keras loh muasin kamu. Aku sering bilang kamu macam bodoh. Kamu bilang apa? Kamu lo gak pernah bilang apa-apa sama aku kok. Aku udah nemenin kamu dari nol loh, Mas. Sekarang kamu udah kayak gini, kamu ninggalin aku kayak gitu sama nenek ini lagi. Ya intinya kamu tidak bisa memuaskan saya. Hanya Mbak Kantil yang bisa memuaskan saya. Kenapa harus yang tua, Mas? Kan bisa yang muda. Aduh, drama apa sih ini? Sudah, bawa pulang aja ini, Mas. Aduh, perempuan Samin juga, Mbak. Kok gak bisa Diam aja. muasin? Ini kan urusan saya sama suami saya. Ini kamu di rumahnya guru saya loh. Lah, kamu itu siapa sih? Terus kamu ngapain bawa gerombolan-gerombolan? Itu kan urusan saya. Terus kamu ngapain? Kelede ini. Kamu ngapain? Ya, saya nggak terima Kenalin dong rumah suami saya kayak gitu. rumah guru saya Pasti diganggu. kamu yang kenalin suami saya Loh. gitu. Suamimu datang sendiri. Tahu dari mana dia? Ya nggak tahu, tanya sama suamimu tahu dari mana. Kamu pulang aja udah daripada ganggu di rumahnya guru saya ini. Kamu itu masalah rumah tangga selesaikan di rumah, jangan diselesaikan di sini. Kamu juga ngapain kamu bawa mbakmu ini ke sini? Ya kan ada urusannya sama ini berdua. Ya selesaikan di rumah. Ya kamu itu bikin malu. Ya soalnya dia di sini. Dan saya ingin bongkar ini nenek-nenek. Tuh loh, Mbak, sama kenapa, Mbak? Loh, Mbak, darah. Mbak kamu kenapa, Mbak? Mbak, ayo Gus, kita pergi. ini Ayo, kita kena pergi. darah, Gus. Kita pergi yuk. Eh. Mbak, ayo. Astagfirullahaladzim. Kamu ngerti kan? Iya, Gus. Dia punya ilmu hitam, apalagi gurunya Soleh Dajjal atau Waleh.
Ayo, hadapi dia. Kita tumbaskan itu, Gus. Saya atau kamu yang menghadapi? Saya aja, Gus. Saya janjian duduk santai aja, Gus. Biar saya. Liontin pakai ya? Sudah saya pakai, Gus. Oh iya. Hajar. Aku gak mau berantem. Liontinmu ay, lepas. Loh. Lepas. Suruh Lepas semua, lepas. Dengar. Jangan lepas. Kalah kamu nanti, wah. Jangan dilepas, wah. Takut. Dan Liontin nuzulul Quran. Hah? Takut kamu? Baru lihat saja udah ketakutan kamu. Lihat guru mulai. Soleh. Berani nggak kamu, nenek-nenek? Sudah kalian pergi dari sini. Aduh, nenek. Kita nggak ada urusan sama kamu. Oh, ada dong. Aku memang nggak ada urusan sama dia, tapi ada urusan sama kamu. Ya udah, kita selesaikan di luar sana. Oh enggak, ini adalah pegangan kamu. Lek gak gelem ngelepas Liontin. Wes, nyengkre. Nyengkre kok kene. Diusir kita. Nyengkre. Pergi sana. Adiknya dia itu tadi minta bantuan kepada kita. Nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk pulang. Sakit lah. Mereka pakai Liontin itu. Iya. Lepas Liontinnya lepas. 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 Nggak akan saya tidak bodoh itu. Dan kamu mulai ingat, saya masih dendam sama kamu. Suciwo, jangan sampai kamu melepas Liontin itu karena dia punya ilmu ajian kantil. Tahu kan? Ilmu pelet yang sangat dahsyat. Terus kalau nanti saya lepas, wah, saya bisa Kamu bisa terkantil-kantil sama dia. Soleh aja bisa terkepi-kepi. Ternyata Soleh sekarang mempunyai ilmu kanuragan itu setelah wik-wik sama nenek-nenek. Iye. Karena kamu nggak mau lepasin Liontin, saya mau laporin ke orang warga. Waduh, wah, menyangkut warga, Gus. Aduh, kita digebukin, Gus. Sudah kalian pergi. Kita kayaknya nggak bisa berkait di rumahnya. Kamu mengganggu rumah saya, mengganggu ketentraman saya. Kita kalau berkait sama dia jangan di rumahnya, kita secara hukum Salah, Gus, kita salah. Biar kalian dikeroyok orang kampung. Iya, baik. Sudah, Tapi sudah, ingat, sudah. urusanku sama kamu, Iya, Mbok, sudah pergi, sudah. belum selesai. Sudah pergi. Ya. Ya, pergi. Sudah pergi. Ya udah pergi cepat. Iya, saya akan Iya, pergi. pergi. Iya, jalan pergi tuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana